Shalom pemirsa yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Di saat ini dengan saya Pendeta Yani Manuri, SSC, dalam program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Kita akan merenungkan firman kebenaran. Dalam program ini mari kita menghampiri Tuhan dalam doa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, karena Engkau kudus dan Engkau mulia dan agung dalam kehidupan kami. Dalam menjalani minggu Advent yang keempat, di saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman kebenaran. Terangilah kami sekalian dengan kuasa Roh Kudus, selaku hamba Yesus Kristus yang Tuhan percayakan untuk memberitakan firman. Dan juga pemirsa di mana saja berada, kami hendak dikuatkan untuk memasuki hari yang kudus dan mulia. Kami mohon kuasa-Mu memberkati firman dan kebenaran, serta kami melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita merenungkan pembacaan firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Baru di dalam surat Ibrani pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Surat Ibrani pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan Yesus kepada kita. Perikop Yesus lebih tinggi dari Musa. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dan segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Dalam perenungan kita di saat ini, dengan tema berharap pada Yesus, ayat atau tema ini kita renungkan dan saya mau melihatnya pada ayatnya yang ke-6. Pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita sebagai orang percaya tentu kita memiliki pengharapan. Karena tidak ada pengharapan yang lebih tinggi atau lain hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Keluarga yang terkasih, bahkan pemirsa di mana saja berada, kita telah ada pada Minggu Adventus yang keempat. Dan perayaan Natal Kristus akan kita rayakan beberapa hari lagi. Tentunya kita ingat bahwa kita masih terus bergumul dengan berbagai keadaan yang sementara terjadi di sekitar kita akhir-akhir ini. Namun kita tetap bersyukur bahwa semua peristiwa ini adalah cara Allah menyatakan kasih-Nya dalam diri Tuhan Yesus Kristus Sang Putra Natal. Di sini penulis kitab Ibrani menegaskan bahwa Kristus adalah imam besar yang rela mempersembahkan dirinya menjadi korban penebusan bagi manusia dan dunia. Ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Sebab Kristus adalah ahli bangunan dan kita semua, termasuk Musa, adalah bangunannya.
penegasan penulisan ini sebagai pencerahan kepada bangsa Yahudi yang begitu mengagumi dan mengagungkan Musa sebagai pemimpin besar pada zamannya. Pemirsa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibarat rumah kehidupan yang dibangun dan disediakan oleh Tuhan Allah kepada umat manusia, maka penulis Ibrani menggambarkan kedudukan Musa sebagai pelayan yang melayani pada rumah Allah. Sedangkan Kristus adalah yang mengepalai rumah itu. Penegasan ini pun bagi kita sebagai keluarga Allah yang akan merayakan kehadiran Yesus Kristus dalam peristiwa Natal. Ia akan datang tidak lagi sebagai bayi yang kudus, namun sebagai raja dan hakim yang agung dan adil. Itulah sebabnya penulis kitab Ibrani kembali mengingatkan kita semua agar pandangan dan pengharapan kita hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan bukan kepada orang lain. Di tengah berbagai tantangan dan persoalan yang kita hadapi, jangan berputus asa, jangan kita kecewa, dan kita meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu, mari senantiasa kita menaruh pengharapan kita atau berharaplah kepada Yesus. Yesus yang setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Yesus sebagai pemimpin kita, sebagai kepala gereja kita, sebagai kepala rumah tangga kita. Dia akan menyertai kita, dia akan memberkati kita untuk tetap kita hidup dan berpegang serta percaya hanya kepada Tuhan. Memasuki persiapan perayaan Natal, segala hal yang kita hadapi dan kita gumuli, mari kita tinggalkan. Mari kita kembali kepada Tuhan, hidup kudus, hati kita bersih, karena pengharapan yang teguh itu, Yesus Kristus akan lahir di dalam hati kita. Kalau kita tidak berpengharapan, lalu hati kita tidak disiapkan dengan baik untuk kehadiran Kristus sebagai Raja Damai, sebagai kepala rumahnya, pemimpin dalam kehidupan kita. Maka marilah kita kembali kepada Dia, Yesus Kristus. Percayalah kepada Yesus yang telah datang menjumpai kita melalui kelahiran, kematian dan kebangkitannya, dan demi keselamatan kita sebagai keluarga Allah. Sebagai keluarga Allah, kita hendak memasuki perayaan-perayaan Natal. Sesungguhnya mari kita meninggalkan kesibukan kita dan siapkanlah diri kita. Segala tantangan, pergumulan, masalah, mari kita tinggalkan dan kita mau menerima Yesus lahir di dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, bahkan pelayanan gereja kita. Amin. Pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa. Ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Bapa di sorga. Di saat ini kami mengucap syukur karena penyertaan dan perlindungan Tuhan boleh menyertai, melindungi, menjaga kami, sehingga memasuki dan kami ada di minggu Advent yang keempat. Tiba saatnya kami akan memasuki masa raya Natal. Kami mohon Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman percaya kami. Kami punya banyak pergumulan, tantangan dan masalah silih berganti. Tuhan,
Kami mohon Tuhan hadir memberkati, menguasai kami, supaya kami menghindari segala hal yang tidak Tuhan kehendaki. Kami mengimani Engkau, bukan dengan sekedar kami bicara, tetapi kami melakukan kebenaran-Mu, supaya Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia yang telah mati, lahir, mati, dan bangkit, memberkati hidup kami di tahun ini. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah disampaikan. Hamba-Mu yang menyampaikan firman terbatas adanya, tetapi Tuhan tetap akan memberkati setiap kebenaran-Mu yang disampaikan melalui program Taburai Injil. Pemirsa di mana saja berada yang terus dan terus mengikuti program ini, jamahan tangan kasih Tuhan menjamah kehidupan mereka. Jikalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan penyakit mereka. Jika ada dalam duka cita, hiburkanlah mereka. Tuhan berkati semua pemirsa di mana saja, profesi, bahkan kapasitas mereka sebagai pegawai negeri sipil, sebagai TNI dan Polri, pengusaha dan swasta, sebagai para petani dan nelayan, para tukang ojek, para buruh harian. Tuhan mengenal, Tuhan memberkati hidup mereka. Apapun yang akan dikerjakan, Tuhan, kami percaya ketika mereka bekerja dengan keringat mereka sendiri, mereka akan menikmati berkat-Mu yang akan mereka rasakan dalam hidup pribadi keluarga mereka. Kami berdoa bagi semua umat Tuhan, di mana saja berada, Tuhan menjangkau kehidupan mereka, baik karena di desa-desa terpencil, di kampung halaman, di pedalaman, di pegunungan dan lembah, di pesisir pantai. Melalui masa raya Minggu Advent yang terakhir, memasuki perayaan Natal, Tuhan taruh roh damai, sejahtera, sukacita, keselamatan-Mu, karena mereka pasti rindu untuk memuji Tuhan, memasang lilin Natal bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati mereka semua di mana saja berada yang mendengar firman kebenaran Allah. Kiranya mereka terus dikuatkan dan diberkati. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa untuk semua program ini, baik dari Klasis Japan Selatan yang terus meliput seluruh kru dan juga semua para pelayan yang memberitakan firman. Kiranya Bapa berkati setiap pribadi kehidupan mereka untuk tetap melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Umat Tuhan di mana saja berada, baik para pemerintah dunia dan juga pimpinan gereja, para jemaat-jemaat Tuhan di mana saja berada, Tuhan memberkati mereka dengan kasih yang kekal. Terima kasih ya Tuhan. Ampunilah dosa dan salah kami, dengar doa kami, dan kami mohon kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kami semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Pemirsa, demikian program Taburai Injil di saat ini bagi kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.